Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1719. Set, Zhou Feng dan 4 Raja Abadi lainnya memindahkan kekosongan dan mundur dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi mereka masih setengah jalan, dan mereka berhenti. Di jalan di depan, tampak sekelompok nyamuk berdarah ganas, seukuran piringan gerindra, dengan 6 pasang sayap, memenuhi langit. Tanpa ragu-ragu, Zhou Feng dan yang lainnya mengubah arah dan pindah ke sisi lain. Tapi tak lama lagi, mereka akan berubah warna lagi. Ketika Zhou Feng dan yang lainnya hendak mengubah arah, mereka tiba-tiba menemukan bahwa beberapa makhluk aneh muncul satu demi satu ke segala arah, seolah-olah dunia benar-benar tertutup. Tiba-tiba, Zhou Feng dan yang lainnya berkeringat dingin, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Sialan, sejak mereka memasuki area ini, mereka sebenarnya telah jatuh ke dalam game pembunuhan yang telah dipersiapkan dengan baik. Tidak heran kamu melarikan diri jauh-jauh ke dalam jurang yang gelap dan berkabut ini, jadi kamu punya rencana. Wajah Zhou Feng pucat dan jelek. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa keratua pembawa pedang akan memblokir pintu masuk ke jurang besar kabut hitam. Itu sangat sederhana. Keratua pembawa pedang, seperti makhluk aneh yang hadir, milik pasangan Shenmu. Salah. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku berbeda darimu, aku tidak suka menggertak orang lain, dan aku tidak akan membiarkan orang lain membantu hal-hal yang bisa aku selesaikan sendiri. Berbicara, dia menambahkan, saya katakan sebelumnya, selama Anda tidak melarikan diri, saya dapat memberi Anda kesempatan yang adil. Zhou Feng dan yang lainnya saling memandang dan saling memandang. Benarkah? Seseorang berbicara dengan suara berat. Suyi melirik makhluk aneh di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih punya pilihan? Zhou Feng dan yang lainnya terlihat jelek. Memang, mereka sudah dikepung dan tidak punya pilihan. Bagaimanapun, kali ini kita harus melakukan yang terbaik untuk menangkap Shenmu itu. Transmisi suara Zhou Feng. Siap. Zhou Feng berteriak dan memimpin. 3 Raja Abadi lainnya masing-masing mengorbankan harta di bagian bawah kotak pers dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Di kejauhan, Suyi tersenyum, melangkah ke langit, dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Boom! Tiba-tiba, perang pecah dan dunia kacau balau. Di kejauhan, ada banyak makhluk aneh berdiri di sana, tidak ada yang berani bertindak gegabah, alu. Tapi keberadaan mereka seperti blokade, sehingga Zhou Feng dan yang lainnya benar-benar memadamkan pikiran mereka untuk melarikan diri, dan menembak dengan seluruh kekuatan mereka, yang ingin mereka lakukan hanyalah menjatuhkan Suyi. Namun, hanya 9 jari kemudian, seorang Raja Abadi terbunuh di tempat. Setelah 13 jari, Raja Abadi lainnya meninggal secara tragis dan dihancurkan berkeping-keping oleh energi pedang yang mendominasi. Setelah 17 jari, dengan teriakan yang mengejutkan, Raja Abadi ketiga meninggal, dan kematiannya bahkan lebih tragis, dihancurkan oleh energi pedang rahasia. Pada titik ini, hanya Zhou Feng yang tersisa. Wajahnya penuh keputusasaan, dan dia hampir pingsan. Pada saat itulah dia benar-benar mengerti mengapa Suyi harus memilih satu orang untuk ditembak. Sangat sederhana, tanpa bantuan makhluk aneh itu, Suyi dapat membunuh mereka Raja Peri ini. Shenmu, tampaknya tahu bahwa dia sudah ditakdirkan, desis Zhou Feng, baru saja akan mengatakan sesuatu. Of, pedang dunia menembus alisnya, matanya melebar tiba-tiba, wajahnya penuh keengganan. Segera, seluruh tubuhnya hancur, dan daging serta darahnya berkibar seperti serbuk gergaji yang pecah. Pada titik ini, keempat Raja Abadi Changsuan Daomen semuanya telah mati. 3 Raja Abadi di tahap awal negeri ajaib, dan 1 di tahap tengah negeri ajaib. Barisan seperti itu hampir tidak lebih kuat dari Wu Ting, yang bertanggung jawab atas alam Dao. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Pertempuran ini akan segera berakhir, dan tidak terlalu berbahaya. Dan harga yang dia bayarkan hanyalah beberapa luka serius. Suyi tidak berpikir lagi. Dia mendongak. Satu persatu ketakutan dan gemetar. Suyi tidak mengatakan apa-apa dan berbalik. Sampai sosoknya menghilang, makhluk-makhluk aneh di sekitarnya merasa lega dan lega. Tidak seorang pun diizinkan merampok piala Lord Emperor Sun. Tiba-tiba, sesosok mayat kuno mirip kurcaci berdiri dan berteriak, sekarang, buka kursinya. Tiba-tiba, makhluk aneh itu bergegas ke medan perang. Daging dan jiwa para Raja Peri itu menjadi pesta mereka yang paling lesat. Adapun rampasan yang ditinggalkan oleh Raja Abadi, tidak ada dari mereka yang berani bergerak, dan mereka dengan cepat diambil dan dibawa pergi oleh kerangka burung dan semut hitam. 2 jam kemudian, boom, pedang itu vertikal dan horizontal, gunung dan sungai bergolak. Pertempuran sengit sedang terjadi. Sampai akhir pertempuran, luka Suyi semakin parah, dan ada banyak luka pedang yang mengejutkan, berdarah, dan tulang putih menjulang.
Tiga Raja Abadi Qianyuan Jianzai meninggal. Su Yi menyentuh pipinya, di mana ada noda darah, yang disapu oleh pedang Qi, dan hampir menembus kepalanya. Tentu saja, perbedaannya ribuan mil jauhnya. Cedera ini bukan apa-apa. Jian Xiu benar-benar harus lebih keras kepala dan layak dihormati. Su Yi menarik napas panjang. Tiga Raja Abadi yang terbunuh kali ini semuanya adalah tokoh senior dalam Kendo, yang satu lebih kuat dari yang lain, dan salah satu dari mereka telah memadatkan domain pedang. Yang disebut domain pedang adalah ranah Raja Abadi, tetapi judulnya berbeda. Dan bertarung melawan musuh sebesar itu membuat Su Yi membayar mahal. Meskipun akhirnya menang, basis kultivasinya telah sangat terkuras dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Su Yi segera menemukan tempat terpencil untuk memulai penyembuhan. Seperti yang dia katakan dalam percakapan dengan Wu Ting, di jurang berkabut yang gelap ini, baginya, memang tidak ada bedanya dengan datang ke kebun belakang sendiri. 1 hari kemudian, Su Yi bangun dari meditasi. Ya, berjuang untuk mendukung perang, dalam pembantaian berdarah, memang bisa membuat basis kultivasi saya mendapatkan temper dan peningkatan paling ekstrim. Su Yi jelas merasa bahwa kultivasinya sedikit meningkat. Setiap pertarungan dan cedera yang tragis adalah latihan yang langka. Inti dari kekuatan perbaikan pedang adalah bertarung. Bangun dari tanah, Su Yi meregangkan otot dan tulangnya dan terus bergerak. Dia tidak khawatir tentang kemungkinan musuh melarikan diri. 3 hari ke depan, Su Yi sedang dalam perjalanan untuk bertarung. Baik penyembuhan maupun meditasi. Dalam 3 hari ini, total 7 Raja Abadi dari 2 kubu abadi mati di bawah tangan Su Yi. Selain itu, ada sengatnya. Pembunuh Raja Abadi dari Sekte Shenhuo ini telah bersembunyi di gua bawah tanah yang tersembunyi, dengan napas tertahan dan tak bergerak. Jelas ingin bersembunyi sejenak untuk menghindari bahaya setiap saat. Sayangnya, yang tidak diketahui Meng Ze adalah bahwa setiap gerakannya telah dilihat oleh makhluk aneh di kabut hitam itu. Alasan mengapa dia aman dan sehat adalah karena dialah yang ingin dibunuh Su Yi. Akibatnya, Su Yi kebetulan melewati tempat persembunyian Meng Ze dalam perjalanan beraksi, jadi dia membunuh lawan lama ini. Di ambang kematian, wajah Meng Ze penuh dengan kebingungan dan kebingungan, tidak dapat membayangkan bagaimana Su Yi menemukan dirinya. Su Yi tentu saja tidak akan menjelaskan apapun. Perlu disebutkan bahwa dalam operasi penutupan jaringan ini, bukan tanpa kecelakaan. Dengan kata lain, Su Yi juga mengalami banyak ancaman fatal. Dalam keputusasaan, beberapa Raja Abadi memilih untuk membakar semua batu giok dan batu dengan penghancuran diri, menimbulkan kerusakan berat pada Su Yi dalam satu gerakan, hampir melukai fondasi jalan. Ada juga beberapa Raja Abadi yang menawarkan beberapa kartu truf yang sangat menakutkan, seperti jimat rahasia Taijing yang menakutkan. Dalam keputusasaan, Su Yi hanya bisa menggunakan nafas pedang 9 penjara untuk menangkal ancaman pembunuh sebesar itu. Dalam kasus ini, dia terluka parah dan cukup malu. Bahkan jika satu kebanyak, jika Anda membayar mahal, Anda dapat memenangkan semua pihak lainnya. Dalam pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, Raja Primana yang tidak memiliki pembunuh besar. Siapa yang tidak menyiapkan beberapa kartu penyelamat? Belum lagi, Raja-Raja Abadi itu semuanya adalah karakter kejam yang dibunuh dari lautan mayat dan darah, yang satu lebih sulit dan sulit dihadapi. Dalam keadaan ini, bahkan jika Su Yi memiliki banyak cara, dia akan berada dalam bahaya berkali-kali, dan cedera tidak dapat dihindari. Namun, dalam kompetisi hidup dan mati yang kejam dan berdarah inilah Taoisme Su Yi telah ditempa berulang kali, dan potensi dalam tubuhnya terus-menerus disadap dan dilepaskan. Hanya dalam beberapa hari, dia baru saja menembus ke tahap tengah dari dunia virtual, dan dia telah rajin dan meningkat berkali-kali. Menurut situasi ini, Anda akan segera dapat menerobos lagi dan menginjakkan kaki di tahap akhir dunia maya. Selanjutnya, hanya ada 4 kubu kuat Tai Jiao, Tai King Jiao, Wan Jian Xianzong, dan Big Xiao Xiangong. Ketika Su Yi memikirkannya, sebuah cermin perunggu hitam muncul di telapak tangannya. Di cermin perunggu, pemandangan berbagai area Black Mist Grid Abyss tercermin. Tiba-tiba, seekor burung kerangka datang dari langit, dan berkata dengan hormat, Tuan Kaisar, saya baru saja mendapat kabar bahwa Wan Jian Xianzong dan Big Xiao Xiangong yang Anda anggap sebagai mangsa Raja Abadi dari 3 kubu dan Sekte Tai sekarang semuanya berkumpul di area Pan Shenling. Tidak mengherankan, Raja Abadi dari ketiga kubu ini kemungkinan besar telah membentuk aliansi. Su Yi terkejut, dan matanya tertuju pada satu titik di cermin perunggu hitam. Pan Shenling, gunung terjal dan terjal di jurang kabut hitam juga merupakan tempat terlarang yang berbahaya. Mereka telah memilih untuk bergabung, tampaknya mereka sadar akan bahaya dan tidak berani bertarung sendiri. Su Yi berpikir keras. Dalam hal ini, wajar bagi Sekte Tai, Sekte Abadi Wan Jian, dan Raja Abadi dari Istana Abadi Big Xiao untuk bergandengan tangan. Di mana kedua orang Tai King itu? Su Yi bertanya. Skullbird berkata dengan cepat, laporkan kepada Tuan Kaisar Sun, 2 orang dari Sekte Tai King sedang bergegas ke Pan Shen Ridge, dan diduga bahwa mereka juga berencana untuk membentuk aliansi dengan Kam 3 Abadi Utama.
Kalau begitu mulailah dengan mereka terlebih dahulu, dan inilah saatnya untuk mengobrol dengan wanita itu. Su Yi membuat keputusan. Dalam benaknya, sosok wanita berpakaian preman muncul. Busur Yuxian. Sejak awal pengejaran terhadapnya, Su Yi menyadari bahwa wanita ini berasal dari klan Gong Gunung Senwu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1720. Antara langit dan bumi, Gong Yuxun dan Mo Tianyin sedang dalam perjalanan. Sebelumnya, mereka telah menghubungi orang-orang dari Sekte Taiyi, dan mengetahui bahwa 3 kubu dari Sekte Taiyi, Wanjian Xianzong, dan Bixiao Xiangong telah membentuk aliansi, dan sekarang mereka semua berkumpul di Panshenling. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk bergabung dengan ketiga kubu tersebut. Berhati-hatilah untuk mengarungi kapal selama 10.000 tahun, tetapi kita semua berhati-hati dan cukup berhati-hati, tidak pernah berpikir bahwa kita masih jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Shenmu. Dalam perjalanan, Gong Yuxun dalam suasana hati yang rendah dan membuat suara pahit. Pada titik ini, mereka telah sepenuhnya memahami bahwa kabut hitam ini adalah jebakan yang telah disiapkan Shenmu untuk mereka. Untuk menangkap mereka semua, pada hari-hari sebelumnya, Raja-Raja Abadi dari Sekte Shenhuo, Sekte Wanling, Qianyuan Jiansai, Changsuan Daomen dan kekuatan abadi lainnya semua binasa satu demi satu di bawah tangan Shenmu. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana dia melakukannya. Bo Yu bergumam dan terlihat serius. Semua ini membuatnya merasa sangat buruk dan menyadari keseriusan situasi. Mo Tianyin berkata dengan sungguh-sungguh, Zhang Qiandu dari Sekte Taiyi pernah mengirim surat yang mengatakan bahwa Shenmu ini diduga mampu mengusir makhluk-makhluk aneh di kabut hitam itu untuk melayaninya, dan itu justru karena inilah dia bisa berada di segala arah. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dalam pengejaran ini, karena Shenmu menganggap kabut hitam sebagai medan perang yang telah ditetapkan, dia harus mengetahui situasi kabut hitam dengan baik. Bo Yuxun berkata, dengan kata lain, tempat ini seperti wilayahnya, menempati waktu dan tempat, dan tidak mengherankan jika dia bisa mendorong makhluk aneh itu untuk melakukan sesuatu. Setelah jeda, dia menghela nafas dan berkata, sekarang juga aku benar-benar menyadari bahwa kita mungkin memiliki keuntungan dalam hal kultivasi. Jauh lebih rendah daripada Shenmu, Raja Abadi. Rasa frustrasi yang tak terlukiskan muncul di hati Gong Yuxun. Di dunia abadi saat ini, orang-orang di Taijing tidak dapat melarikan diri dari para dewa dan bencana. Raja-Raja Abadi ini adalah eksistensi tertinggi di dunia, menghalangi dunia dan menghadap ke 8 hutan belantara. Terlalu menakutkan. Gong Yuxun bahkan tidak bisa membayangkan jika dia mematahkan kepalanya, bagaimana bisa ada peri seperti itu di dunia ini. Melihat masa lalu dan masa kini, kamu tidak dapat menemukan yang kedua. Jangan terlalu khawatir, selama kamu mencapai Panshenling dan bergabung dengan kam lain, akan ada cara untuk membalikkan keadaan. Mo Tianyin berkata dengan sungguh-sungguh. Baru saja mengatakan ini. Boom! Tiba-tiba, dunia bergetar, gunung-gunung dan sungai-sungai berdesir. Di kejauhan antara langit dan bumi, sosok menakutkan dengan ketinggian puluhan ribu kaki, seperti dewa dan iblis kuno, berjalan menuju sisi ini. Dia terbungkus rantai hitam setebal gunung, dan matanya seperti danau merah besar. Satu langkah turun, bumi akan diinjak-injak menjadi jurang yang sangat besar. Dan keganasan yang terpancar dari tubuhnya membuat kekosongan yang dia lewati hancur. Gong Yuxun dan Mo Tianyin sama-sama ngeri, makhluk mengerikan macam apa ini? Melihatnya dari kejauhan saja sudah membuat mereka merasa tertekan, hampir mati lemas. Gong Yuxun dan Mo Tianyin saling memandang, dan tanpa sadar berencana untuk melarikan diri. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Jangan gugup, kali ini aku di sini, hanya ingin mengobrol denganmu. Di bahunya, sesosok melayang turun dan berjalan menuju sisi ini. Shenmu, Bo Yuxun tercengang, seolah menghadapi musuh. Mo Tianyin juga tiba-tiba berubah warna. Wan Shenmu sudah membuat mereka merasa sangat merepotkan, dan ditambah dengan makhluk menakutkan seperti dewa dan iblis, Mo Tianyin tidak bisa menahan perasaan dingin di tangan dan kakinya, merasa bahwa malapetaka sudah dekat. Apa yang ingin kamu bicarakan? Bo Yuxun menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Di kejauhan, Su Yi melayang ke tanah, mengambil kursi rotan dan duduk, lalu berkata, kamu juga bisa mencari tempat duduk dulu. Busur Yuxian. Dia melirik Mo Tianyin, yang terakhir berkata langsung, Shenmu, kamu harus tahu bahwa dalam pengejaran melawanmu ini, kita berdua tidak pernah menembak, bahkan jika itu sekarang, kita tidak punya berencana untuk melawanmu. Setelah jeda, dia berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi jika Anda harus melakukannya, kami tidak takut, dan kami akan menemani Anda sampai akhir. Su Yi meliriknya dan berkata, mulai sekarang, sebaiknya kamu diam, aku akan mengobrol dengannya dulu. Berbicara, dia memandang Gong Yuxun. Wajah Mo Tianyin jelek, tapi dia akhirnya menahan diri. Gong Yuxun mengerutkan kening, apakah kamu yakin hanya ingin mengobrol? Su Yi mengangguk dan berkata, selama kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku tidak akan mempersulitmu hari ini. Bo Yuxun terdiam sejenak, lalu mengangguk.
Saya pernah bertemu Gong Nanfeng, dan saya bertanya kepadanya mengapa klan Shen Wuxian Gong memilih untuk mengandalkan Sekte Taiking. Su Yi berkata terus terang, tapi jawabannya membuatku tidak puas, atau dia sendiri tidak tahu alasannya. Sekarang, aku ingin kau memberitahuku ini. Gong Yuxun tertegun beberapa saat, tapi dia tidak menyangka Su Yi akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Di zaman Xianyun, klan Gong dari Gunung Shenwu mengalami malapetaka dan diselamatkan oleh Sekte Taikingku. Sejak itu, klan Gong telah menyerah pada Taikingku. Ajari bawahanmu, tentang ini sesuatu yang semua orang di dunia tahu. Mo Tianyin berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang harus ditanyakan? Su Yi berkata dengan ringan, jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku berjanji, kamu akan mati dengan jelek. Mo Tianyin cemberut dan wajahnya berubah. Set. Di kejauhan, sosok dewa dan iblis setinggi 10.000 kaki memandang dengan sepasang mata seperti danau berwarna darah. Mo Tianyin terkejut dan terdiam beberapa saat. Gong Yuxun menstabilkan pikirannya dan dengan tenang berkata, kebenarannya persis seperti yang dikatakan Penatua Mo, di era Xianyun, Sekte Taiking pernah membantu klan saya, yang mencegah klan saya dihancurkan, sejak kemudian, leluhur keluarga kami telah menyerah kepada Sekte Taiking untuk membalas kebaikan mereka. Su Yi berkata, tapi bagaimana saya mendengar bahwa di zaman kejatuhan abadi, Sekte Taiking mencoba menaklukkan klan Gong, tetapi klan Gong dengan keras menolak. Pada akhirnya, pasukan Taiking menguasai kerajaan, mengepung klan Gong dalam satu gerakan, membunuh dan mengalirkan darah ke sungai dan meninggalkan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Selama pembantaian brutal dan berdarah ini, satu-satunya anggota klan Gong yang tersisa akhirnya tidak dapat mendukungnya dan memilih untuk menyerah pada Sekte Taiking. Sejak itu, klan Shen Wuxian Gong telah menjadi kekuatan yang berafiliasi dengan Sekte Taiking, hingga sekarang. Wajah Mo Tianyin tiba-tiba berubah, dan dia berdebat, tetapi ketika dia memikirkan peringatan Su Yi sebelumnya, dia akhirnya menahan diri. Dia memandang Gong Yuxian, melihat Gong Yuxun terdiam sesaat, lalu berkata, hal-hal tahun ini terlalu jauh, saya tidak tahu dengan baik, tetapi saya telah mendengar desas-desus serupa, dan begitu saya diperiksa dengan beberapa tetua klan. Su Yi mendengus dan berkata, apa yang dikatakan para tetua klanmu? Bo Yuxun berkata, mereka berkata, rumor ini salah. Su Yi sedikit mengernyit. Kisah orang dalam yang dia tahu dipelajari dari Tang Lingqi dari klan Tang kuno, dan klan kuno klan Tang adalah kekuatan raksasa di dunia peri, bagaimana dia bisa berbohong tentang hal-hal seperti itu? Pasti ada misteri lain. Gong Yuxun tiba-tiba bertanya, apa yang kamu tanyakan? Dia sangat bingung, bagaimana mungkin seorang pria dengan asal misterius seperti Shen Mu tertarik dengan urusan klan Gong mereka? Su Yi menggosok alisnya, tetapi tidak menjawab. Klan Gong dulu melayani di bawah komando Wang Ye, dan seperti Bierling, mereka adalah salah satu bawahan Wang Ye yang paling dipercaya. Sebelum zaman kejatuhan abadi, semua orang tahu bahwa Wang Ye dan pendiri Sekte Taiking, Sue Xiaozi, adalah musuh yang mematikan. Namun setelah era Xianyun, klan Gong yang pernah bertugas di bawah komando Wang Ye, namun menyerah kepada Sekte Taiking, tak pelak lagi dicurigai sebagai pengkhianat. Tentu saja, Wang Ye telah lama bereinkarnasi dan dibangun kembali, ditambah tahun-tahun yang tak terbatas telah berlalu, burung yang baik memilih kayu untuk hidup. Selama keluarga Gong tidak melakukan apapun yang disesalkan Wang Ye, bahkan jika Su Yi tidak akan menyimpan dendam karena memilih untuk tunduk pada Sekte Taiking. Tapi, dia perlu mencari tahu alasannya. Setelah memikirkannya, Su Yi berkata, cepat atau lambat, saya akan melikuidasi Sekte Taiking. Hal-hal yang saya tanyakan sebelumnya akan menentukan sikap saya terhadap klan Gong Anda di masa depan. Likuidasi kaum Puritan. Gong Yuxun dan Mo Tianyin hanya bisa tercengang, nafas Shen Mu begitu besar. Agama Taiking adalah raksasa terkemuka di dunia peri, dan ada tokoh Taijing di belakangnya. Selain itu, dengan munculnya dunia emas di dunia abadi hari ini, sekelompok raja abadi dari agama Taiking yang selamat dari zaman abadi telah mulai merencanakan dan mendemonstrasikan Dao Taijing penting. Tidak perlu diragukan lagi bahwa di masa depan mereka terlalu puritan, dan akan ada tokoh-tokoh baru Taijing yang keluar. Dalam keadaan seperti itu, seorang alam abadi, tetapi mengancam akan melikuidasi mereka, betapa sombongnya, betapa sombongnya. Mengabaikan apa yang mereka berdua pikirkan, Su Yi berkata pada dirinya sendiri, kamu juga bisa memberitahu orang-orang tua di klanmu apa yang aku katakan. Lagi pula, jika Anda tidak meninggalkan Black Mist Abyss, bagaimana Anda bisa mengatakan kata-kata itu kepada para tetua klan mereka? Su Yi tidak menjawab, tetapi bertanya, kamu datang untuk memburuku kali ini, di bawah perintah Kalajengking Darah, atau di bawah perintah murid tertuanya Zine? Gong Yuxun tidak menyembunyikannya, dan berkata, Zine adalah kepala sekolah. Di mana Kalajengking Darahnya? Meskipun saya merasa sangat tidak nyaman tentang Su Yi memanggil Patriark Sue Xiaozi dengan nama, Gong Yuxun berkata dengan tenang, Patriark telah mundur sejak lama. Su Yi bertanya lagi, apa yang dikatakan kini padamu? Bo Yuxun menggelengkan kepalanya. Kepala sekolah kini mengatur agar mereka memburu Shen Mu, tentu saja saya berharap mereka dapat membunuh Shen Mu.
Hanya saja, tidak pantas untuk mengatakannya sekarang. Suyi sedikit terkejut dan berkata, saat kalian berakting, dia tidak memberitahumu identitasku. Gong Yuxun dan Mo Tianyin tidak bisa tidak terkejut, melihat apa yang dimaksud Shenmu. Apakah kepala sekolah sudah mengetahui asal-usul Shenmu? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1721. Hanya dengan melihat ekspresi Gong Yuxun dan Mo Tianyin, Suyi tahu bahwa kini tidak memberitahu mereka identitas mereka. Meskipun ini membuat Suyi sedikit bingung, dia terlalu malas untuk bertanya lebih jauh. Tidak ada alasan lain, dia sama sekali tidak suka berspekulasi tentang pikiran Sine. Segera, Suyi bangkit dari kursi rotan, memandang Gong Yuxun, dan berkata, sebelum aku pergi untuk menyelesaikan Sekte Taiking, aku akan meninggalkanmu di jurang besar kabut hitam. Gong Yuxun tiba-tiba berubah warna dan berkata, bagaimana jika saya tidak setuju? Suyi berkata dengan ringan, kamu tidak memenuhi syarat untuk tidak setuju. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa memberimu kesempatan. Mata indah Gong Yuxun menyusut, dan ada udara dingin di antara alisnya, keturunanku dari klan Gong tidak takut. Aku tidak pernah takut hidup dan mati. Mata Suyi agak halus, dan dia berkata, coba. Bo Yuxun mengerucutkan bibirnya. Saat berikutnya, dia langsung menembak. Boom! Di tubuhnya, cahaya dao yang menyilaukan tiba-tiba meledak, kekosongan di dekatnya runtuh, dan pola misterius yang terjalin dengan angin dan guntur tiba-tiba menutupi dunia. Domain dao, murka angin dan guntur. Di langit dan di bumi, badai mengamuk, guntur mengalir seperti air terjun, dan kekuatan penghancur yang dahsyat menyapu langit. Pada saat ini, Gong Yuxun seperti penguasa angin dan guntur, dan tubuhnya yang ramping dan anggun bermandikan angin dan badai petir yang menyilaukan. Suyi langsung terperangkap di domain dao yang dia kendalikan. Namun, Suyi tampak setenang biasanya. Dia membersihkan bajunya dan melangkah maju. Dentang, pedang dunia terangkat dari langit. Tiba-tiba, niat pedang yang ganas naik ke langit. Kota, bahasa busur menjaring jari. Boom, langit berputar, angin dan guntur seperti gelombang pasang, dan mereka membunuh Suyi bersama-sama, mencoba menghancurkan pedang Suyi dan menekannya sepenuhnya. Tapi dia terlalu meremehkan kengerian pedang Suyi. Melihat apa yang ditunjukkan Suyi, badai runtuh, guntur runtuh, dan seluruh domain dao yang menutupi dunia pecah menjadi celah panjang dan sempit. Saat Suyi bergegas maju, retakan ini menyebar bersamanya. Segera, seluruh domain dao terkoyak dan meledak. Bila pedang menyentuh tenggorokan Bo Yuxun, hanya 1 inci dari menusuk lehernya. Wajah Gong Yuxun pucat dan ketakutan. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkumpul pada bilah pedang, kulit Gong Yuxian bergetar, dan suasana hatinya sangat terpengaruh. Ini adalah ancaman kematian. Jangan pernah memikirkannya, selama Suyi mau, Gong Yuxun pasti sudah menjadi hantu di bawah pedang, dan sudah terlambat untuk melawan. Amarah angin dan guntur yang kau padatkan hanyalah pandangan pertama dari pintu, dan itu terlalu jauh dari kesempurnaan. Suyi menyingkirkan pedang di dunia, aku akan memberimu kesempatan, dan jika kamu terobsesi dengannya, aku tidak keberatan membunuhmu. Wajah Gong Yuxun memucat. Dia tiba-tiba berkata, mengapa kamu ingin membuatku tetap hidup? Suyi berkata, ketika saya melikuidasi Sekte Taiking, Anda secara alami akan mengerti. Dia memandang Mo Tianyin. Wajah Mo Tianyin tiba-tiba berubah, dan berkata, jika Yang Mulia benar-benar berjanji untuk tidak membunuh kami, saya tidak keberatan memilih untuk tinggal di kabut hitam ini untuk sementara waktu. Suyi berkata sambil tersenyum, kamu terlalu banyak berpikir. Hati Mo Tianyin tenggelam dan berkata, apa maksudmu dengan ini? Suyi menunjuk ke sosok dewa dan iblis di kejauhan, dan berkata, selama kamu bisa mengalahkannya, kamu bisa hidup. Mo Tianyin. Sebelum dia bisa bereaksi, hantu di kejauhan tiba-tiba menyeringai, memperlihatkan senyum brutal dan ganas. Tidak enak. Mo Tianyin menjadi pucat dan lari. Boom! Sebuah lengan seperti pilar langit menghantam langit, dan hanya rantai yang melilit lengan itu setebal gunung. Aktif. Mo Tianyin meraung dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Semua jenis kartu dan harta dilepaskan tanpa syarat. Tapi sia-sia. Boom! Dia dihempaskan ke kedalaman bumi. Di dasar selokan, tubuh Mo Tianyin hancur berkeping-keping, berubah menjadi genangan darah. Satu pukulan untuk membunuh Raja Peri tingkat menengah. Adegan yang mengerikan dan brutal membuat Gong Yuxun hampir berteriak, dan seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Suyi sangat tenang. Bawa dia pergi. Suyi memerintahkan, beri saja dia tempat untuk mundur. Bagus. Di kejauhan, Huang Tuo berbicara dengan suara yang dalam, bahkan suaranya seperti guntur, mengguncang gunung dan sungai. Bo Yuxian kehilangan jiwanya. Dia menyadari bahwa jika dia ingin hidup, dia benar-benar tidak punya hak untuk menolak. Dia tidak takut mati, tapi aku tidak ingin mati sekarang. Jika Anda bisa bertahan, jika Anda memiliki kesempatan untuk mengetahui mengapa Suyi ingin menanyakan tentang keluarga Gong, mengapa dia begitu bodoh sehingga dia akan mati. Pada akhirnya, Gong Yuxun diam-diam menerima semua ini, dan dibawa oleh Lutuo dan meninggalkan dunia ini.
Suyi memutuskan untuk mundur selama beberapa waktu, jadi dia pergi ke Pan Shenling untuk mengakhiri operasi penutupan bersih ini sepenuhnya. Waktu terus berjalan. 7 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Pan Shenling. Gunung itu seperti naga yang berbaring telentang, megah dan megah. Langit diselimuti awan hitam setebal balok timah, dan kadang-kadang kilat merah menembus awan, memancarkan cahaya darah yang menyilaukan. Raja abadi dari 3 kubu Sekte Taiyi, Wanjian Xianzong, dan Bixiao Xiangong semuanya berkumpul di puncak Pan Shen Ridge. Di sini ada tebing yang datar, dari kejauhan bisa terlihat panorama pemandangan ke segala arah. Semuanya, jika Senmu tidak datang, kita akan menunggu di sini. Kam Sekte Taiyi, seorang lelaki tua berjubah biru mengerutkan kening. Sue Hongshan, penatua tertinggi Sekte Taiyi, Raja Abadi di panggung tengah negeri ajaib. Kali ini Kam Sekte Taiyi mereka mengirim total 5 Raja Abadi, dan Sue Hongshan adalah pemimpinnya. Dalam keadaan seperti itu, Anda harus berhati-hati dan berhenti bertindak gegabah. Di samping Istana Abadi Bixiao, seorang lelaki tua dengan rambut tipis dan wajah keriput angkat bicara. Tai Zeng, almarhum Raja Abadi Negeri Ajaib juga satu-satunya di antara semua Raja Abadi yang memburu Su Yi kali ini. Ya, daripada bertindak gegabah, lebih baik menunggu dan melihat. Di Sekte Abadi Wanjian, seorang pria parubaya mengenakan kain kabung dan membawa pedang kuno berbicara dengan suara yang dalam. Yuan Qi, penatua tertinggi Wanjian Xianzong, karena keberadaan domain pedang yang menakutkan telah diringkas. Sekarang, Pan Shenling ini telah kita tempati, dan tidak ada makhluk aneh di sekitar ribuan mil. Jika Su Yi berani datang, dia akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Mata Yuan bersinar dengan aura pembunuh. Sampai sekarang, Raja-Raja Abadi ini telah melihat kekuatan Su Yi, dan mereka juga tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Su Yi. Dan kematian tragis para Raja Abadi lainnya beberapa hari yang lalu juga membuat ketiga kubu mereka sadar bahwa di jurang yang gelap dan berkabut ini, Su Yi dapat menggunakan tempat terlarang yang berbahaya dan makhluk aneh itu untuk membunuh lawan. Seperti pertempuran Su Yi di dekat danau perak besar menggunakan lubang kupu-kupu ajaib untuk membunuh Sekte Shen Huo Meng Ze dan lainnya. Oleh karena itu, 3 kubu besar akan memilih untuk bergabung, berkumpul di Pan Shenling ini, dan menunggu kelinci. Sebelumnya, mereka telah mendirikan formasi pembunuhan di Pan Shen Ridge, dan setiap formasi pembunuh memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Terutama, formasi pedang dutian, yang dibentuk oleh Wanjian Xianzong adalah formasi pembunuh kendo kelas 1 di dunia, yang cukup untuk membunuh Raja Peri di tahap selanjutnya negeri ajaib. Selain itu, ada 11 Raja Abadi di 3 kubu mereka, di antaranya ada tokoh top seperti Tai Zeng, Yuan Qi, dan Sue Hongshan. Kartu Hall dan pembunuh besar. Dalam keadaan seperti itu, mereka berpikir bahwa selama Su Yi berani datang, dia akan mati. Saya dipaksa oleh sosok abadi untuk membuat saya menunggu Raja Abadi ini bersembunyi di sini. Jika menyebar, semua makhluk di dunia abadi ini masih tidak tahu bagaimana mereka akan memperlakukan kita. Tai mengajar Sue Hongshan dengan penuh emosi. Sebuah komentar membuat suasana hati semua orang bergejolak. Tai Zeng berkata dengan wajah tanpa ekspresi, ini adalah pertempuran hidup dan mati. Dibandingkan dengan ini, apa itu wajah? Saat ini, yang paling aku takuti adalah keratua dengan pedang itu. Yuan tiba-tiba berkata, jika dia bersama Senmu, semuanya akan merepotkan. Semua orang mengerutkan kening. Saat ini, alasan mengapa mereka terjebak dalam kabut hitam terkait dengan keratua yang misterius. Dialah yang bergerak dan memblokir jalan keluar dari jurang kabut hitam. Tidak mungkin. Tai Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, jika monyet tua dan Senmu berada dalam kelompok yang sama, mengapa mereka tidak berurusan dengan kita sampai sekarang? Aneh sekali. Sue Hongshan mengerutkan kening, namun, menurut pendapat saya, bahkan jika keratua pembawa pedang terbunuh, dengan kekuatan upaya bersama kita, tidak perlu terlalu takut, dan kita bisa bahkan mengambil kesempatan ini untuk membunuh keratua itu. Keratua dengan pedang diambil, memaksanya untuk membuka jalan ke dunia luar. Kata-kata itu membuat mata banyak Raja Abadi berkedip, cukup mengharukan. Memang, jika mereka dapat menangkap keratua pembawa pedang, kesulitan mereka saat ini akan terpecahkan. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, 7 hari yang lalu, Mo Tianyin dan Gong Yuxun dari Sekte Taiking telah berangkat dan ingin bergabung dengan kami. Tetapi hari ini, mereka juga tidak muncul. Dapatkah dikatakan bahwa mereka telah mengalami sesuatu yang tidak terduga? Ini, mungkin, ekspresi semua orang yang hadir tidak menentu. Jangan bicarakan ini, aku khawatir sekarang. Jika Senmu tahu bahwa Pan Shenling ini telah diatur olehku, aku khawatir dia tidak akan berani datang dan bertarung dengan kita. Tai Zeng menghela nafas, lagi pula, selama dia tidak bodoh, dia akan mengerti bahwa datang ke sini tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Ketika semua orang mendengar kata itu, hati mereka juga tertekan. Benarkah, bagaimana seekor ikan bisa begitu bodoh hingga bisa memasukkan dirinya ke dalam perangkap? Dan penantian mereka tidak diragukan lagi terlalu pasif.
Jika Shenmu tidak pernah datang, semua persiapan dan penantian yang mereka lakukan akan sia-sia, tidak ada artinya. Namun, mereka hanya dapat melakukannya sekarang. Begitu mereka meninggalkan Panshen Ridge, semua sarana yang digunakan di sini akan hilang. Mereka juga mempertimbangkan untuk mengirim seseorang sebagai umpan untuk memikat Sui. Namun pada akhirnya, mereka menyerah. Karena menurut mereka, dengan metode Shenmu, kemungkinan besar mereka akan memakan umpannya dan tidak akan terpancing. Ketidakberdayaan menunggu kelinci sudah tiba. Tunggu saja, terlalu pasif. Hah, lihat, semuanya, itu sepertinya Shenmu. Tiba-tiba, seorang Raja Abadi berteriak kaget. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1722. Di kejauhan antara langit dan bumi, sesosok tinggi datang. Sepi, dengan pakaiannya yang berkibar-kibar, dia tampak berjalan di halaman. Shenmu. Tiba-tiba, semua orang mengenalinya dan mau tidak mau akan terkejut. Orang ini benar-benar berinisiatif datang ke pintu. Segera, semua orang segar kembali, dan ada ekspresi bahagia di antara alis mereka. Awalnya, mereka masih khawatir, apa jadinya jika Shenmu tidak datang. Siapa sangka Tuhan sepertinya mendengar suara mereka dan sebenarnya menginginkan Shenmu datang. Jangan terburu-buru untuk menakutinya. Tai Zeng, yang tertua, berbicara dengan suara berat. Yang lain mengangguk. Memang, Shenmu berani muncul sekarang, mungkin dia mengandalkannya, tapi dia pasti tidak tahu bahwa di Pan Shenling ini, mereka sudah memasang jaring. Formasi pedang dutian Sekte Abadi 10.000 pedangku dapat mencakup radius 3.000 sang selama itu berjalan. Nanti, selama dia memasuki area ini, dia akan langsung terperangkap. Mata Yuwenki cerah, pada saat itu, dia tidak akan pernah melarikan diri. Lebih baik kamu berhati-hati, orang ini sangat licik, aku khawatir dia tidak akan mudah dibodohi. Tai Jiao Sui Hongshan mengingatkan, belum lagi, karena dia berani berdiri sendiri, saya khawatir dia telah menyiapkan banyak kartu truf. Jika dia melakukannya nanti, dia tidak boleh menganggap enteng. Ini alam. Kalau begitu mari kita lihat, dari mana dia mendapatkan kepercayaan untuk mati sendirian. Sejujurnya, aku tidak bisa menahan niat membunuh di hatiku. Selama percakapan, 11 Raja Abadi dari 3 kubu semuanya diam-diam bersiap dan siap menunggu. Dan mata mereka semua tertuju pada Sui yang sedang berjalan di kejauhan. Maaf membuat kalian semua menunggu. Di bawah langit yang jauh, Sui tiba-tiba menghentakkan kakinya dan menangkupkan tangannya untuk meminta maaf. Semuanya, apa maksud orang ini? Menyindir mereka. Hal yang paling membuat Yuwenki mengerutkan kening adalah Shenmu tidak tahu apa yang dia sadari. Atau mungkin dia tidak berniat. Posisi dia berdiri saat ini adalah 3.000 meter jauh. Dan jarak ini persis di tepi jangkauan yang dapat dijangkau oleh formasi pedang dutian. Shenmu, karena kamu berani datang, kamu ingin mengandalkannya. Karena itu, mari kita ambil langsung, dan biarkan aku menunggu untuk melihat seberapa mampu kamu. Mata Tai Zeng berkilat, nadanya acuh tak acuh, dan suaranya bergemuruh ke seluruh dunia. Sui tidak bisa menahan tawa, dan berkata, jangan khawatir, ambil satu gigitan pada satu waktu, dan aku akan secara alami melihatmu pergi satu persatu. Bicaralah. Sui Hongshan berkata dengan ekspresi sinis, mengapa kamu tidak datang ke sini dulu untuk melihat lelaki tua itu dalam perjalanan? Sui tertawa dan berkata, kamu yang pertama mati terburu-buru. Jangan khawatir, kali ini aku jamin kamu akan mati. Berbicara, dia melirik Raja-Raja Abadi di Panshen Ridge, dan berkata, saya tahu semua pembunuhan yang Anda lakukan di sini. Perangkap yang dipasang sama sekali tidak sulit. Yuwenki, Sui Hongshan, Tai Zeng, dan lainnya mengerutkan kening. Namun, tidak heran, siapapun yang berotak kecil dapat menebak bahwa sejak mereka berkumpul di sini, mereka pasti telah membuat jaringan langit dan bumi. Karena kamu tidak takut, mengapa kamu tidak berani bertarung? Tai Zeng tanpa ekspresi. Sui mengabaikannya dan berkata pada dirinya sendiri, aku akan memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung. Lain kali, aku akan berdiri di sini, 1 lawan 1, dan mengirimmu ke jalanmu. Tiba-tiba terdengar banyak cibiran. Raja Abadi itu hampir curiga bahwa mereka salah dengar. Kekanak-kanakan, Raja Abadi mencibir. Mereka memiliki keunggulan mutlak dan membuat jaring, siapa yang cukup bodoh untuk bertarung sendirian. Duel yang adil. Ya, datang ke sini, kursi ini berjanji akan memberi Anda kesempatan seperti itu. Seseorang bercanda, Shenmu, lamaranmu terlalu mengada-ada, mengapa aku harus memberimu kesempatan seperti itu? Seseorang menghina. Kenapa? Sui bergumam pada dirinya sendiri, dan segera tertawa, bukankah kalian semua 11 Raja Abadi ingin menunggu di sini selamanya? Tiba-tiba, senyum di wajah semua orang mengeras, dan kabut muncul di antara alis. Akhir-akhir ini, mereka memang menderita karena menunggu. Jika Sui menoleh dan melarikan diri saat ini, mereka benar-benar tidak punya pilihan. Bagaimanapun, jika kamu mengejar Sui, kemungkinan besar kamu akan jatuh ke dalam perangkap yang telah disiapkan Sui sebelumnya.
Selain itu, game pembunuhan mereka yang dipersiapkan dengan baik di Panshenling juga akan sia-sia. Dan sebelum mereka bisa berbicara, mereka melihat Su Yi mengubah topik pembicaraan dan berkata, tentu saja, saya tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan dengan Anda, tidakkah Anda ingin tahu mengapa saya? Kemudian saya akan memberitahu Anda dan mengetahuinya. Dia menjentikkan jarinya. Boom! Di kejauhan, tiba-tiba terjadi gejolak. Aura mengerikan dan ganas meraung dari daratan yang jauh seperti air pasang. Langit berguncang, gunung dan sungai berguncang. Di bawah tatapan kagum dari raja-raja abadi itu, saya melihat banyak makhluk aneh bergegas ke sini, termasuk mayat kuno dengan tubuh yang patah, iblis yang sombong, dan jiwa yang berlumuran darah, ada kawanan bersayap 6, nyamuk darah. Dikemas padat, seperti tentara yang perkasa. Setelah tiba, makhluk-makhluk aneh itu tinggal tidak jauh di belakang Su Yi, seperti tirai besi yang terdiri dari ribuan pasukan, membuat Su Yi seperti raja. Aku berharap kamu bisa mengusir makhluk aneh itu, tapi kekuatan ini tidak cukup untuk mengancamku. Tai Zeng membuka mulutnya dengan suara yang dalam, dan suaranya menyebar ke penonton. Mengapa mereka memasang jaring langit dan bumi di punggungan ilahi ini? Mereka memang mengawasi Su Yi untuk menggunakan makhluk aneh itu untuk bertarung. Su Yi tersenyum, mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Boom! Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, dan kehampaan menjadi kacau. Sebuah rantai hitam setebal gunung melingkari lengannya, matanya seperti sepasang danau merah, seperti dewa kuno yang biadab, dan tubuhnya dipenuhi dengan keganasan yang menghancurkan bumi. Setelah dia tiba, dia berdiri diam di belakang Su Yi, seperti gunung agung yang menopang langit, penuh penindasan. Melihat dari kejauhan, para raja abadi itu ketakutan dan punggung mereka menggigil kedinginan. Makhluk macam apa ini? Kekuatan yang begitu menakutkan. Tokoh-tokoh top seperti Yu Wenqi, Tai Zeng, Sue Hongshan, dan lainnya, telah menjadi khusyuk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mematahkan kepala mereka, mereka tidak bisa membayangkan bagaimana keberadaan yang begitu mengerikan bersedia melayani makhluk abadi. Luar biasa, dan ini juga membuat mereka merasakan ancaman yang kuat. Cukup, Su Yi bertanya. Raja-raja abadi tampak ragu-ragu. Mereka akhirnya tahu mengapa Su Yi tidak takut. Makhluk aneh yang datang untuk melayaninya dengan kekuatan besar adalah pendukungnya. Tiba-tiba, Tai Zeng berkata dengan suara yang dalam, jika kita benar-benar melakukannya, mungkin ada korban, tetapi mungkin tidak bertahan lama. Su Yi menggosok alisnya dan berkata pada dirinya sendiri, jika aku ingin menggertak orang lain, kamu sudah akan mati sejak kamu memasuki kabut hitam ini. Lupakan saja, karena aku berjanji untuk menemuimu satu persatu, aku akan melakukan yang terbaik. Berbicara, Su Yi menatap ke langit dan berkata, Keratua, jangan menonton kesenangan. Hahaha, suara tawa heroik bergema di langit. Mulut Rai, ini adalah keran negatif pedang. Getaran, Yu Wenqi dan tokoh top lainnya benar-benar berubah warna. Sebelumnya, mereka juga mengkhawatirkan masalah ini, dan mereka sangat takut dengan keratua itu. Alasannya adalah makhluk mengerikan ini dapat dengan mudah memblokir pintu masuk ke Black Mist Great Abyss. Awalnya, mereka berpikir bahwa keratua dengan pedang seharusnya tidak bersama Shenmu. Lagi pula, dalam beberapa hari terakhir, keratua dengan pedang tidak pernah muncul lagi, dan tidak pernah melakukan apapun pada mereka. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa mereka salah. Sejak awal, keratua pembawa pedang ini adalah kaki tangan Shenmu. Ketika mereka menyadari hal ini, pikiran para raja peri itu menjadi berat. Kamu masih enggan melepaskan target hidup ini. Keratua dengan pedang mendatangi Su Yi dan tertawa. Su Yi berkata, salah, aku dikejar dan dibunuh oleh orang-orang itu sepanjang jalan. Jika aku tidak membunuh mereka sendiri, bagaimana aku bisa layak untuk lari dan kerja kerasku? Setelah jeda, dia melanjutkan, tentu saja, kamu benar. Di mataku, mereka memang lawan yang baik bagiku untuk mengasah kendoku. Keratua dengan pedang tampaknya memahami suasana hati Su Yi dengan sangat baik, dan berkata, meskipun Anda benar-benar berbeda dari sebelumnya, tetapi karakter Anda dalam pengejaran kendo tidak berubah sama sekali, bagiku, itu dianggap bahwa aku tidak mengenal satu sama lain tanpa bertarung, dan aku telah bertarung satu sama lain berkali-kali dalam ilmu pedang. Kata-katanya penuh emosi, seolah mengingat masa lalu. Su Yi menyentuh hidungnya dan berkata, aku bukan lawanmu sekarang. Keratua dengan pedang itu mendongak dan tertawa, jarang sekali kamu begitu rendah hati, itu tidak mudah. Keduanya berbicara sendiri, seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, seolah-olah teman lama dipertemukan kembali. Dan wajah para raja abadi di kejauhan menjadi sangat indah. Target latihan yang hidup, pertajam kendo Anda. Ternyata sejak awal, Shenmu sama sekali tidak menganggap mereka sebagai musuh sejati, melainkan menganggap mereka sebagai batu asah. Dan alasan mengapa keratua pembawa pedang tidak pernah melakukannya adalah karena dia ingin menyelesaikan Shenmu dan membiarkannya membunuh mereka, raja abadi ini satu persatu. Tiba-tiba, semua orang benar-benar mengerti, tetapi hati mereka penuh dengan rasa malu dan hina. Seorang peri,
Siapa yang berani membayangkan bahwa dia akan berani menganggap Raja-Raja Abadi ini sebagai batu asah? Terlalu menipu. Untuk sementara waktu, Yuwenki, Tai Zeng, dan Raja Abadi lainnya sangat marah, dan dada mereka hampir meledak. Mereka menahan diri. Situasi saat ini tidak memungkinkan mereka datang ke sini tanpa izin. Yang benar-benar harus mereka pertimbangkan adalah bagaimana menyelamatkan hidup mereka dalam menghadapi permainan pembunuhan yang misterius dan sangat berbahaya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1723. Di kejauhan antara langit dan bumi, sekelompok makhluk aneh berkumpul, seperti tentara yang menekan kerajaan. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah keratua dengan pedang negatif. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara mengatasi situasi seperti ini? Raja Abadi top seperti Yuwenki, Sue Hongshan, dan Tai Zeng semuanya mengerutkan kening, diam-diam bernegosiasi melalui transmisi suara. Sejak tiba di lapangan, keratua dengan pedang itu tidak memperhatikan raja-raja peri itu. Dia memandang Suyi dan berkata, apakah kamu menerobos lagi? Suyi sedikit mengangguk, ini adalah manfaat dari pelatihan hidup dan mati. Dalam 7 hari terakhir, dia telah mundur dan berkultivasi, dan kultivasinya seperti aliran air yang meluap ketika gelas penuh, dan dia telah melangkah ke tahap akhir dari alam maya dalam satu jatuh. Terobosan ini luar biasa. Faktanya, Suyi tidak mencari kecepatan, dan terus bermain dengan mantap. Alasan mengapa kali ini, dalam waktu kurang dari setengah bulan, menerobos 2 langkah di tingkat dunia maya, kuncinya adalah berjuang untuk hidup dan mati. Perbaikan pedang, yang Anda cari adalah cara membunuh. Suyi telah menghadapi banyak lawan kali ini, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pangkalan kultivasinya bisa menembus, itu bagus sekali. Jika saya terjebak di sini, pangkalan kultivasi tidak maju tetapi mundur, sampai sekarang. Ketika keratua dengan pedang mengatakan ini, dia menghela nafas, jika kamu dapat menjaga basis kultivasimu agar tidak menurun, itu telah menjadi harapan yang luar biasa. Suyi berkata, tidak ada kebetulan, saya dapat membantu Anda keluar dari masalah kali ini. Mari kita mengobrol dengan baik ketika orang-orang itu terpecahkan. Mata keratua itu menyala, dan pikiran Gu Jingbubo mengikuti. Dia mengangguk, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat Pan Shenling di kejauhan, dan berkata, bagaimana jika mereka tidak berani bertarung 1 lawan 1. Ditatap olehnya, para Raja Abadi itu merasakan sensasi perih karena terkena pedang di tenggorokan, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Tidak menunggu Suyi berbicara, Yuwenki berkata dengan dingin, ini tidak lebih dari pertarungan 1 lawan 1 antara hidup dan mati, bagaimana aku bisa takut bertarung? Keratua dengan pedang memiliki mata yang aneh, dan kata-kata ini sangat keras, tetapi sebenarnya pihak lain telah dipaksa untuk menerima aturan seperti itu. Ini disebut situasi lebih kuat daripada orang, mereka tidak bisa tidak menundukkan kepala. Tentu saja, keratua dengan pedang itu bahkan tidak repot-repot mencibir pada pihak lain, dia dengan senang hati mundur ke kejauhan, dan berkata, orang tua, bersenang-senanglah, aku akan berebut untuk kamu dari kejauhan. Su Yi mengangguk. Yuwenki memerintahkan, Penatua Liu, pergi dan bertarunglah dengannya. Bagus. Seorang pria tinggi kurus dengan jubah biru laut berdiri. Liu Sui cermin. Raja Abadi, penggarap pedang. Dentang. Dan jubah Liu Suijing membengkak, membuat raungan yang menggelegar, dan auranya menembus langit. Keratua dengan pedang negatif berkata, orang ini hanya 1 langkah dari kendo dan dapat menyingkat domain pedang, yang tidak buruk, tetapi menurut saya, dalam 10 langkah, dia akan pasti dikalahkan olehmu. Liu Suijing mengerutkan kening. Sebagai Raja Abadi yang telah berjuang untuk waktu yang lama, dikritik seperti ini membuatnya cukup tidak nyaman. Tapi aku melihat Suyi berkata, tidak perlu 10 gerakan, 3 pedang dapat dibagi menjadi hidup dan mati. Semuanya, wajah Liu Suijing sedikit muram, sementara niat membunuh di tubuhnya terus meningkat, dan napasnya menjadi semakin menakutkan. Keratua dengan pedang itu sepertinya tidak sadar, dan berpikir sejenak, memang, kultivasimu telah menembus 1 langkah, dan kamu benar-benar tidak perlu menghabiskan terlalu banyak usaha untuk menghadapinya. Kamu, Liu Suijing benar-benar terprovokasi, terlalu menipu. Suara itu masih bergema, dia mengayunkan pedang di langit, dan datang dengan ganas. Boom! Sebagai Raja Abadi di jalan ilmu pedang, kekuatan pedang Liu Suijing memang mengejutkan, dan jauh dari alam yang sama. Pada saat ini, Yuwenki, Tai Zeng, Sue Hongshan, dan Raja-Raja Abadi lainnya memusatkan perhatian mereka pada pedang ini, menahan napas. Alasan mengapa Liu Suijing dikirim untuk bertarung kali ini adalah karena kendo Liu Suijing sebagian besar bersifat defensif. Hanya sedikit yang bisa mencapainya. Selain itu, bahkan jika Liu Suijing dikalahkan, dengan kartu hall-nya, dia bisa mundur dengan tenang. Di hadapan pedang ini, Suyi tidak menahan diri. Dentang, pedang manusia muncul di telapak tangannya, Suyi mengikuti pedang itu, melangkah ke langit, dan menekan ke bawah. Kekosongan 10 arah tiba-tiba runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Pedang Liu Suijing masih setengah jalan,
dan pedang itu sangat tertekan, dan pedang terang dan indah yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti kembang api. Liu Sui cermin tiba-tiba berubah warna, dan tidak ragu untuk menggunakan bagian bawah kotak. Naik, tiba-tiba, ada banyak pedang di pegunungan. 1000 gunung tidak pernah diseberangi. Ini adalah dunia pedang pertahanan Liu Suijing. Boom! Hampir bersamaan, Sui menunjukkan pedang keduanya. Raja di kejauhan berubah warna. Pedang ini sangat mendominasi dan ganas hingga hampir hancur. Liu Suijing juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Abadi, yang telah dikejar dan dibunuh sepanjang jalan oleh mereka, hanya menghilang selama 10 hari, dan kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tanpa ragu-ragu, lidahnya meledak menjadi guntur, dan dia menebas habis-habisan dengan pedangnya. Boom! Pedang panjang menyala, bersinar terang. Seluruh tubuh Liu Suijing hampir tertumpah ke dalam pedang ini. Tapi tetap saja sia-sia. Setelah pedang Suyi menembus Gunung Epi, momentumnya yang tersisa tidak berkurang, seperti komet yang menabrak matahari, menghancurkan pedang Liu Suijing hingga berkeping-keping. Boom! Hujan kehancuran meletus. Pedang Dao di tangan Liu Suijing terguncang dan pergelangan tangannya patah. Dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, dan sudah terlambat untuk menghindar, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan. Dan pada dirinya, ada lebih dari 10 jenis harta peri pertahanan yang bersinar, membentuk kekuatan pesona pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Namun saat berikutnya, disertai dengan ledakan dan raungan yang lebat. Lebih dari 10 jenis harta peri pertahanan ini semuanya hancur. Pedang Suyi langsung menembus dada Liu Suijing dan menembus tubuhnya. Puff! Serangkaian darah panas berceceran. Liu Suijing gemetar, matanya melebar, seolah dia tidak percaya. Segera, dia gemetar, kendo yang bagus. Suara itu masih bergema, tubuhnya berdesir dan menghilang, dan kekuatan dominan pedang di dunia menyebar, menghancurkan semua vitalitas dan jiwanya. Jiwa dan jiwanya hilang. Penonton terdiam. Raja Abadi di kejauhan tercengang. Hanya dengan 2 pedang, Liu Suijing dikalahkan. Pedang pertama, tekan serangannya. Pedang kedua menghancurkan pertahanannya. Antara menyerang dan menderita, hidup dan mati. Adegan sombong dan berdarah membuat beberapa Raja Abadi bergidik. Tidak ada yang akan mengira bahwa Liu Suijing, seorang Raja Abadi di alam pertengahan keajaiban, bahkan tidak dapat melarikan diri tepat waktu, dan dia terbunuh di tempat tepat di antara kedua pedang ini. Benar saja, dalam 3 pedang, dia tidak bisa menahannya lagi. Kera tua itu mendesah pelan. Suyi menyingkirkan pedang di dunia dan berkata, Jian Xiu, karena dia memiliki keberanian untuk memotong mundur dan maju, ketika orang ini bertarung, dia masih berpikir tentang pertahanan dan mundur, membiarkannya biasa saja dan bukan apa-apa, tetapi jika Anda bertemu seseorang yang layak untuk berduel, Anda ditakdirkan untuk gagal total. Keduanya berbicara tidak seperti orang lain. Di kejauhan, sekelompok Raja Abadi tampak tidak yakin. Siapa selanjutnya? Su Yi bertanya. Mata para Raja Abadi itu semua beralih ke Yuan Qi, Sue Hongshan, dan Tai Zeng. Di antara mereka bertiga, merekalah yang terkuat. Terutama Tai Zeng, yang juga merupakan Raja Abadi di tahap selanjutnya negeri ajaib. Pada saat ini, dengan kegagalan Liu Suijing, para Raja Abadi itu tahu bahwa jika mereka adalah mereka ditakdirkan untuk tidak dapat menjadi lawan Su Yi. Dia mengatakannya dengan baik, Jian Xiu harus mengorbankan hidupnya dan melupakan kematiannya, dan bergerak maju. Tiba-tiba, Yuan Qi berkata dengan acuh tak acuh, pertempuran kedua ini, biarkan aku datang. Dia mengenakan kain kabung, membawa pedang kuno, dan napasnya dalam-dalam. Makhluk aneh di kejauhan, yang selalu berkelahi, mau tak mau membuat keributan, seolah-olah mereka menyadari kengerian Yuan Qi. Yuan Qi berjalan selangkah demi selangkah. Di antara alis dan matanya, dia penuh dengan ketenangan dan ketidakpedulian. Saat dia berjalan, kekuatan di tubuhnya menjadi semakin padat, lebih tangguh, dan lebih menakutkan, seperti gunung berapi sunyi yang terus-menerus mendapatkan momentum dan akan meletus kapan saja. Saya tidak tahu apa pendapat Anda tentang kendo saya. Yuan Qi bertanya. Kera tua dengan pedang negatif memandang Su Yi, dan berkata, bagaimana mungkin ada niat pedang, cara ekstrim untuk memotong langit, padanya, dan dia juga telah memadatkan area, pedang kutub. Dia tampak terkejut. Mata Su Yi menjadi halus, dan berkata, ceritanya panjang. Sebenarnya, saya juga sangat bingung, mengapa orang-orang Wanjian Xianzong berpartisipasi dalam tindakan ini terhadap saya. Jalan terakhir. Ini adalah salah satu dari 13-13 warisan kendo tertinggi yang ditinggalkan Wang Ye di Sword Stellar, Wanjian Xianzong. Ketika Wang Ye dan kera tua dengan pedang belajar kendo, mereka menggunakan warisan kendo ini. Oleh karena itu, ketika Yuan Qi dari Wanjian Xianzong datang dari kejauhan, kera tua yang membawa pedang itu langsung mengenali warisan kendo pada dirinya. Namun, kera tua dengan pedang tidak jelas, Wang Ye pernah meninggalkan warisan ini di monumen pedang Wanjian Xianzong. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1724. Di kejauhan, kelopak mata Yuan Qi melonjak.
Dia tidak pernah berpikir bahwa keratua pembawa pedang dapat melihat melalui warisan kendo yang dia kembangkan dalam sekejap. Namun, kejutan itu hanya sesaat. Saat berikutnya, pikirannya menjadi halus dan damai. Niat pedang di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Dunia ini dipenuhi dengan hawa dingin yang mendominasi. Berapa lama untuk membersihkannya? Ape berbisik. Mata Sui dalam-dalam, dan dia berkata, ketika Anda menangkap cacat, Anda hanya membutuhkan pedang, jika Anda tidak dapat menangkapnya, Anda hanya dapat tunggu. Keratua dengan pedang itu sepertinya mengerti, dan berkata, memang, warisan cara memotong langit yang ekstrim jauh dari sebanding dengan warisan kendo dalam arti umum. Hati-hati, jika kamu kalah, kamu akan kehilangan muka. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, roh para Raja Abadi terangkat, dan mereka secara tidak sadar berpikir bahwa keratua dengan pedang itu tampaknya memiliki penilaian yang tinggi terhadap Yuan Qi, kekuatan Shenmu khawatir. Hanya Sui yang mengerti arti kata-kata keratua itu dan hanya bisa tersenyum. Memang, akan terlalu memalukan untuk dikalahkan oleh tradisi kendo yang dibuat oleh diri sendiri di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, Yuan Qi, yang telah mendapatkan momentum untuk waktu yang lama, tiba-tiba berhenti. Dan kemudian, lengan kanannya terangkat ke udara, dan lidahnya bergemuruh, bangun. Boom! Langit bergetar, memantulkan bintang-bintang berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya. Ada ki pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti gerimis, mengalir turun dari bintang-bintang, dan tiba-tiba menutupi dunia. Bintang-bintang muncul di siang hari, dan ki pedang jatuh selama 9 hari. Swordsman mengangkat alisnya sedikit dan mundur ke kejauhan. Ini adalah domain pedang ekstrim. Seperti dunia, ia menggantikan dunia ini. Siapapun yang ada di dalamnya akan terjebak. Dan Yuan Qi adalah penguasa sisi domain pedang itu. Keratua dengan pedang tidak takut dengan domain pedang seperti itu, tetapi dia tidak bisa mencampurinya, agar tidak merusak minat Sui. Hampir pada saat yang sama dengan kera pedang negatif mundur, makhluk aneh di kejauhan juga mundur. Hanya Sui yang tidak mundur. Jubahnya menggembung, mesin Qi-nya berjalan dengan tenang, sosoknya keluar dari udara tipis, dia menguasai pedang dunia, dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dentang, pedang mengaum seperti ombak. Sui berjalan dengan pedang, secepat pita, hanya ditusuk dengan pedang, menunjuk Yuan Qi dan pergi. Kota, Yuan Qi mengangkat tangannya dan meraihnya. Boom, dunia tiba-tiba jatuh ke dalam adegan yang kacau dan penuh kekerasan. Dari dunia luar, energi pedang yang dipicu oleh pukulan ini menutupi dunia, tidak ada tempat untuk melarikan diri, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Pedang yang ditusuk oleh Sui langsung hancur, dan pedang itu menebas dengan kuat. Ki pedang yang keluar seperti bintang dan kabur seperti gerimis itu sebenarnya sangat ganas dan mendominasi, dan mereka dapat dengan mudah membunuh Raja Abadi di alam yang sama. Melihat sosok Sui akan ditekan, pedang manusia di tangannya tiba-tiba berputar, dan tirai pedang bundar naik melintasi langit. Boom! Layar pedang bergetar, dan benturan itu terdengar seperti guntur. Meskipun Sui memblokir kekuatan pembunuh ini, sosoknya juga terguncang untuk mundur. Yuan Qi membuat gerakan lagi sebelum dia bisa berdiri teguh. Bintang-bintang di langit bergetar, seperti air terjun energi pedang yang mengalir, sementara pikiran Yuan Qi berputar, energi pedang ini berubah menjadi semua jenis gerakan membunuh yang mengerikan, terkadang seperti serangan yang menentukan Tanggul Tianhe, terkadang seperti letusan gunung berapi, terkadang berubah menjadi badai yang dahsyat. Setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang besar. Di bawah pemboman gerakan pembunuhan tanpa akhir ini, meskipun Sui melihat gerakannya, dia masih dibombardir mundur satu demi satu, dan tubuhnya dalam keadaan mati, rasa malu. Dan dia mulai terluka terus-menerus, dan mantel panjangnya berlumuran darah. Para Raja Abadi yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan semuanya menunjukkan sentuhan kegembiraan, dan hati mereka jauh lebih tenang. Yuan Qi adalah salah satu Raja Abadi terkuat di Wanjian Xianzong. Cukup untuk menantang beberapa Raja Peri di tahap selanjutnya negeri ajaib. Tapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Sui juga sangat kuat. Berubah menjadi Raja Peri lain di tahap tengah negeri ajaib, dia terbunuh di tempat sejak lama, dan dia tampak dalam keadaan malu, terus-menerus menjadi dibombardir dan dilukai, tetapi setiap kali dia bisa dengan berbahaya dan berbahaya menyelesaikan gerakan pembunuh yang mematikan. Di ranah ilmu pedang yang ekstrim, bahkan jika dia bisa mendukungnya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian pada akhirnya. Raja Abadi dari 10.000 pedang Sekte Abadi berkata dengan pasti. Jangan terlalu senang, ada kera pembawa pedang dan sekelompok makhluk aneh di kejauhan, bagaimana mungkin menyaksikan Shenmu terbunuh. Tai Zeng berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang tercengang, dan wajah mereka sedikit muram. Semuanya, bersiaplah, rekan Tao Yuan Qi telah memberikan instruksi melalui transmisi suara sebelum dia pergi berperang, dan dia akan menggunakan caranya untuk memaksa putra Sui masuk tindakan nanti. Ketika kita sampai di sekitar Panshenling, maka itu akan menjadi waktu terbaik untuk menangkap Shenmu hidup-hidup. Sue Hongshan dengan cepat mentransmisikan suaranya kepada orang lain, dan jika keratua dengan pedang datang untuk menyelamatkan,
kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk menjalankan semua pembunuhan, formasi, intercept. Dengan cara ini, kesulitan hari ini dapat diselesaikan dengan mudah. Semua mengangguk. Boom, pedang meraung dan menutupi langit. Terjebak di ranah pedang itu seperti terjebak dalam sangkar, dan kamu akan menderita pukulan fatal ke segala arah. Yuwenki adalah master, mengendalikan semuanya. Pencapaian kendonya sangat kuat, bahkan menakutkan, dan penggunaan ilmu pedang yang ekstrim telah mencapai puncaknya. Dari awal hingga akhir, Su Yi tidak pernah diberi kesempatan untuk bernafas. Di bawah tekanan seperti ini, Su Yi seperti binatang buas yang terperangkap dan terus menghindar. Ada banyak bekas pedang berdarah. Terlihat sangat menyedihkan dan memalukan. Tapi kera tua itu sangat tenang, dewa tua itu berdiri di sana, mengawasi dari kejauhan. Dia bisa melihat bahwa Su Yi tampaknya malu, tetapi sebenarnya dia mengambil strategi memutar, menghindari pembunuhan fatal setiap saat. Adapun luka di tubuhnya tampak menyedihkan, tapi sebenarnya tidak apa-apa. Dengan tingkat kultivasinya, dia masih bisa mencapai langkah ini, tetapi ini benar-benar luar biasa. Swordsman menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia tahu sejak lama bahwa teman lamanya yang menghilang untuk selamanya, kini hanya berada di tahap akhir dunia maya. Dia jauh dari setara dengan dia di puncaknya. Tapi sekarang, dia memiliki latar belakang untuk membunuh Immortal King di tahap akhir dunia virtual. Ini saja masih jauh dari sebanding dengan dia sebelumnya. Dalam domain pedang ekstrim, mata Su Yi dingin dan tenang, ekspresinya tak tergoyahkan. Yuwenki menggunakan Dao sangat menghancurkan surga, yang awalnya diciptakan oleh kehidupan sebelumnya. Dia secara alami mengetahui misteri melihat warisan. Anda tahu, tunduk pada kultivasi Anda sendiri dan kekuatan Dao, menghadapi Raja Kendo top seperti Yuwenki, Su Yi hanya bisa menunggu. Tunggu sebentar untuk mengalahkan musuh. Jika Anda menghadapinya dengan keras, bahkan jika basis kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari dunia virtual, ia hanya dapat memiliki kesempatan untuk memenangkan Yuwenki. Namun, bagi Su Yi, ini tidak sepadan. Tidak perlu bertengkar. Boom, pedang itu kuat dan bersilangan. Serangan Yuwenki semakin mendominasi dan cepat, tanpa syarat. Di mata orang luar, dia memiliki keunggulan mutlak, dan dia mengejar Su Yi dengan ganas, dan momentumnya seperti pelangi. Tapi nyatanya, hanya dia yang tahu betapa sulitnya lawan yang dia hadapi kali ini. Hanya Raja Abadi, tapi seperti seorang nabi, dia bisa menghindari jurus pamungkas mematikan yang dia keluarkan setiap saat. Ini luar biasa. Tentu saja, dalam domain pedangnya, penghindaran apapun adalah sia-sia, dan ada harga yang harus dibayar untuk itu. Bagaimanapun, ini adalah domain turunan dari kendonya. Di sini, dia adalah tuannya, hidup dan mati. Kita tidak bisa menunda lagi, ayo dorong dia kembali ke sekitar Panshenling, dan tangkap dia dalam sekali jalan. Yuwenki membuat keputusan. Boom! Pada saat yang sama, energi pedang yang ganas meledak menjadi api yang menyilaukan, meledak dengan momentum tanah longsor dan tsunami. Sosok Su Yi terguncang bolak-balik, dan tubuhnya semakin terluka. Cepat, bersiaplah untuk lari. Di Panshen Ridge, Sue Hongshan, Tai Zeng, dan Raja Abadi lainnya semuanya siap menunggu, niat membunuh di mata mereka. Berhasil atau gagal, dalam satu gerakan. Dan misi mereka adalah menghentikan kera tua dan menyelamatkan Su Yi ketika Yuwenki benar-benar menekan Su Yi. Yang mengejutkan mereka, kera tua dengan pedang itu berdiri jauh, tampak acuh tak acuh dan tenang, tanpa niat untuk bergerak. Tiba-tiba, lengan Yuwenki membengkak dan dia bersiul panjang. Bintang dan bulan. Boom! Di langit, tak terhitung banyaknya bintang yang bergetar hebat jatuh pada saat ini, semuanya berkumpul menuju Yuwenki. Dan padanya, ada ledakan cahaya, dan kekuatan seluruh medan pedang tiang terkonsentrasi di tangan kanannya. Saat dia mengangkat tangannya, dia menebas dengan tajam. Diam-diam, bulan purnama yang cerah naik ke langit, dijaga oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya, mencerminkan pemandangan bintang dan bulan, mengejutkan. Tapi di mana bulan dan bintang yang terang, mereka jelas merupakan energi pedang paling tajam dan menyilaukan, dan mengandung energi pedang paling kuat dalam hidup Yuwenki. Pada saat ini, langit bergetar, dan semuanya suram. Pada saat inilah Su Yi, yang telah menghindari bundaran sebelumnya, mengangkat alisnya sedikit, dan tidak ada apa-apa selain ini di wajahnya yang tampan, menghadapi. Kali ini, alih-alih menghindar, dia memilih untuk bergoyang. Dentang, pedang, seperti memprovokasi dunia yang gelap dan dalam. Hantu dan hantu yang tak terhitung jumlahnya, selamanya diam dalam tenggelamnya. Langit dan alam hancur dan layu di senja. Semua penglihatan ini dikumpulkan dalam pedang ini. Dari luar, ketika Su Yi ditusuk dengan pedang ini, langit dan bumi terbalik, gunung dan sungai terbalik, dan ruang dan waktu bingung. Semuanya menghadirkan pemandangan destruktif dari tenggelam, runtuh, dan layu. Sungguh cara yang terlarang. Dan di kejauhan, raja-raja abadi yang siap menunggu itu mau tak mau bergidik dan berubah warna. Pedang macam apa ini? Napas seperti itu sepertinya memusnahkan segalanya.
My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1725. Landuo tiba-tiba menundukkan kepalanya. Rantai hitam yang mengikatnya, setebal gunung, tampak ketakutan pada saat ini dan gemetar. Huang Tuo terkejut, dan pupilnya yang berwarna darah seperti danau berkedip karena terkejut. Di kejauhan, makhluk-makhluk aneh itu ngeri dan ketakutan. Ketika Sui menusuk dengan pedang ini, insting mereka menimbulkan ketakutan yang tak terkendali. Dan di bawah pedang ini, bulan yang cerah dan bintang-bintang yang menyilaukan yang terpotong di langit bergetar hebat. Domain pedang ekstrim yang dikendalikan oleh Yuan Qi sangat bergejolak saat ini. Lalu, boom, tembakan yang menggetarkan bumi terdengar. Di bawah tatapan mata yang luar biasa, pedang Sui dengan mudah menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan menembus bulan yang cerah. Pedang menembus langit, dan bintang serta bulan berjatuhan. Bagi Yuan Qi, pedang ini membuatnya ngeri, bahkan tidak bisa dipercaya. Karena, meski kekuatan pedang ini sangat dahsyat, namun jauh lebih dari mampu untuk melawan trik yang ia gunakan, bintang dan bulan. Yang benar-benar menakutkan adalah, ketika pedang itu tak terbendung, itu menyebabkan dampak yang mengerikan pada domain pedang yang dia kendalikan, meninggalkan cacat di domain daunnya. Meskipun cacat ini sangat halus, ia akan hilang dalam sekejap mata. Tetapi pada saat ini, Sui mengambil kesempatan itu, menusuk udara dengan pedang, dan memotong cacat ini dengan sangat presisi. Pedang seperti memotong tiang penyangga Tianyu, dan Tianyu terbalik. Boom! Seluruh domain Dao dalam kekacauan, dan kemudian terkoyak. Domain Dao awalnya diubah oleh kekuatan Dao dari Raja Abadi. Ketika dikalahkan, Yuan Qi mengalami serangan balik yang mengerikan, dan seluruh orang dikejutkan olehnya, petir batuk darah di bibir. Fondasi tubuhnya rusak parah, dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Pada saat ini, pedang Sui menembus udara, dan pedang itu mencapai tenggorokan Yuan Qi. Yuan Qi ngeri, wajahnya memucat, dan sudah terlambat untuk menghindar. Tidak berani bergerak, asap dan debu bertebaran, dunia hening. Di Panshen Ridge, semua Raja Abadi tercengang dan bercampur amarah. Sebelumnya, mereka sudah lama siap bertarung, berencana untuk menjalankan semua formasi pembunuh pada saat Yuan Qi menangkap Sui, untuk mencegah keratua yang memegang pedang itu, memanfaatkan kesempatan. Tapi siapa sangka Yuan Qi akan dikalahkan dengan satu pedang padahal dia memiliki keunggulan mutlak. Pembalikan seperti itu terlalu mendadak, tanpa peringatan, dan mengejutkan semua orang. Tentu saja, selama dia memanfaatkan kesempatan itu, bahkan jika itu adalah kesalahan sesaat, Yuan Qi ini pasti akan kalah. Ape mendesah. Betapa kejamnya penglihatannya, sekilas, pedang Sui benar-benar hebat. Sampai-sampai cukup mengejutkan. Seperti yang dijelaskan oleh keratua dengan pedang, dalam analisis terakhir, hanya dalam hal kekuatan, Sui hari ini tidak dapat dengan mudah menekan lawan seperti Yuan Qi. Alasan mengapa dia menang kali ini adalah karena warisan Kendo yang digunakan oleh Yuan Qi diciptakan oleh kehidupan sebelumnya. Ini setara dengan mengetahui detail Yuan Qi secara menyeluruh, yang cukup untuk memprediksi musuh dalam pertempuran. Saat Anda menangkap peluang lini pertama, Anda bisa berbalik. Domain pedangku seperti ini. Yuan Qi sepertinya tidak tahan menerima pukulan seperti itu, tampak kesurupan dan bergumam tanpa sadar. Dia adalah Raja Kendo yang abadi. Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh domain pedang Jidao, yang paling kuat. Di tangan seorang pemuda yang menurutnya hanya setingkat peri. Pukulan ini tidak diragukan lagi terlalu berat. Kenapa kamu Wanjian Xianzong terlibat mengejarku? Su Yi bertanya. Dia dipenuhi bekas pedang berdarah, jubahnya berlumuran darah, rambut panjangnya tercecer, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Tapi kali ini, pedangnya langsung ke tenggorokan Yuan Qi, sosoknya lurus, dan dia terlihat kaget. Yuan Qi terdiam. Su Yi berkata, jawab aku dan aku akan memberimu hadiah. Sebuah pernyataan yang meremehkan membuat wajah Yuan Qi berubah. Puff. Pedang itu berkilat. Pedang manusia menembus tenggorokan Yuan Qi, dan mengambilnya dengan pedang. Sebuah kepala berdarah terlempar ke udara. Tubuh Yuan Qi terkoyak, berubah menjadi hujan darah. Di kejauhan, keratua pembawa pedang berkata, orang ini juga memiliki hati budidaya pedang yang sejati, dan dia tidak takut hidup dan mati, dan kekuatannya masih ada. Dia melihat sekilas bahwa Yuan Qi akan menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya, dan memilih untuk mati bersama Su Yi. Hasilnya diketahui oleh Su Yi sebelumnya, dan dia dieksekusi dengan kasar. Menjijikkan dan menjijikan. Su Yi mengeluarkan kendi dan minum. Su Yi juga menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, masih ada celah untuk menghadapi lawan seperti Yuan Qi. Selanjutnya, Su Yi melihat ke kejauhan. Di Panshen Ridge, suasananya mencekam dan membosankan. Semua Raja Abadi tampak suram dan jelek. Kematian Yuan Qi juga memberikan pukulan berat bagi mereka. Dan ketika mereka tersapu oleh mata Su Yi, beberapa Raja Abadi merasa tidak nyaman. Biarkan aku yang melakukannya, Sue Hongshan berkata dengan suara yang dalam. Su Yi terluka, membuatnya berpikir bahwa jika dia menembak dengan seluruh kekuatannya, dia bisa menjatuhkan lawan. Tidak ada. Tai Zeng berhenti, dalam situasi 1 lawan 1,
Bahkan jika kamu menang, bagaimana keratua yang memegang pedang itu bisa mati? Sue Hongshan menciut. Dia juga khawatir dengan kejadian ini. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, aku berjanji, dia tidak akan terlibat. Pedang negatif keratua mengangguk, iya. Tapi tidak ada yang percaya. Tai Zeng berkata dengan sungguh-sungguh, duel 1 lawan 1, kamu mungkin menghadapi akhir dari setiap kekalahan. Daripada ini, lebih baik tetap di sini, setidaknya kamu bisa mengandalkan barisan besar untuk membunuh musuh. Lihat keratua dengan pedang di kejauhan, serta makhluk aneh itu, bagaimana mereka bisa memberi mereka kesempatan untuk membunuh Shenmu? Mustahil. Bahkan jika pihak lain bersumpah demi Dao Xin, mereka tidak dapat mempercayainya. Ini kesempatan terakhirmu, selama kau mengalahkanku, kau bisa pergi, kenapa tidak mencobanya? Su Yi merasa tidak berdaya. Tidak diragukan lagi, Raja Abadi ini ketakutan, mengira dia curang, dan tidak berani berdiri dan melawannya lagi. Tai Zeng berkata dengan suara yang dalam, Shenmu, jika kamu memilih untuk berhenti di sini, biarkan aku membawamu pergi dengan selamat. Masalah hari ini, aku akan berjanji bahwa aku tidak akan pernah membalas perlakuanmu lagi. Sebaliknya, bahkan jika kamu menang kali ini, kamu pasti akan menjadi musuh publik seluruh negeri dongeng. Pernahkah kamu mempertimbangkan konsekuensinya? Suara bagi dunia. Su Yi merasa kecewa dan datang ke set ini lagi. Jika itu orang lain, mungkin mereka akan memilih untuk berkompromi karena kekuatan di belakang raja-raja abadi itu. Sayangnya, dia tidak pernah takut akan hal ini. Atau, aku akan menekan mereka satu per satu, dan kemudian membiarkan mereka menemanimu belajar satu sama lain. Usulan kera. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu akan terlalu membosankan. Alasan mengapa dia memilih 1 lawan 1 tidak lebih dari keinginan untuk mengakhiri keluhannya secara pribadi dan mempertajam ilmu pedangnya sendiri. 1 per 1 penindasan. Oh, tak tahu malu. Tai Zeng mencibir, jika Ruoer dan yang lainnya yakin menang, mengapa takut menembak? Setelah jeda, dia mengatakan kata demi kata, dalam analisis terakhir, saya masih memiliki ketakutan dan kekhawatiran, dan tidak berani melawan kamu. Bagaimanapun, bahkan jika ketika kami mati dalam pertempuran, kamu pasti harus membayar harga yang mahal. Su Yi, kera, sekelompok makhluk aneh di kejauhan. Anehnya suasananya membosankan. Segera, Su Yi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, sepertinya mereka masih percaya bahwa jaring langit dan bumi dipasang di Panshenling, dan kartu truf sudah cukup untuk mengancam kita. Keratua dengan pedang juga tertawa dan berkata, bagaimana mereka tahu, bagi Anda dan saya, sejak awal, akhir dari kekacauan ini sudah dikutuk, tanpa keraguan. Percakapan antara keduanya membuat wajah para raja abadi semakin jelek, dan martabat mereka terinjak-injak. Tidak ada ketegangan, lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Tai Zeng membuka mulutnya dengan dingin. Su Yi mengambil kursi rotan dan langsung duduk di sana, berkata dengan cemberut, keratua, kirim mereka ke jalan. Membosankan sekali. Kera pedang negatif mengangguk. Saat berikutnya, dia mengambil langkah ke udara, mengenakan jubah kain berkibar, dan ada aura dingin menembus sosok tinggi itu. Jalankan arai. Di Panshen Ridge, Tai Zeng berteriak. Boom! Saat berikutnya, formasi pembunuh meraung, bergegas keluar dari langit, menyilaukan dan menyilaukan, menutupi langit di atas Panshen Ridge. Su Yi menyipitkan matanya dan terkejut. Para raja abadi itu telah menyiapkan 19 formasi pembunuh, yang masing-masing memiliki kekuatan untuk membunuh raja abadi. Sayangnya, raja-raja abadi itu tidak tahu sama sekali, jaring langit dan bumi seperti itu tidak ada gunanya di mata keratua. Melihat keratua dengan pedang itu acuh tak acuh, dia meraihnya. Boom! Langit berguncang, dan Panshenling tiba-tiba berguncang, seolah ditarik dari tanah. Formasi pembunuhan lapisan ke-19 yang menutupi Panshen Ridge mengalami dampak yang mengerikan dan langsung runtuh, terkoyak. Seruan, jeritan, auman, silih berganti. Para raja abadi yang telah menunggu dalam pertempuran sebelumnya, semuanya terkejut dan tidak berdarah. Kok bisa? Tai Zeng sangat marah dan matanya terbelalak. Mematahkan kepalanya, dia tidak bisa membayangkan bagaimana keratua dengan pedang itu bisa memiliki cara yang begitu menakutkan. Alam agung. Keratua itu pasti ada di alam besar. Sue Hongshan menjerit, wajahnya penuh ketakutan. Tai Jing. Kata-kata seperti itu seperti sambaran petir dari langit, menghantam hati raja-raja abadi itu, dan semuanya terdiam. Baru sekarang mereka akhirnya mengerti betapa konyol dan lucunya apa yang disebut ketergantungan dan perlawanan itu. Formasi pembunuhan macam apa, kartu truf apa, di depan keberadaan Tai Jing, apa itu? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1726. Boom! Di bawah genggaman keratua dengan pedang, Panshenling bangkit langsung dari tanah. Formasi pembunuhan ke-19 yang menutupi Panshen Ridge juga runtuh sepenuhnya. 9 raja abadi dari 3 kubu, termasuk Tai Zeng dan Sue Hongshan, semuanya pindah ke langit dan melarikan diri ke kejauhan seperti orang gila. Keratua dengan pedang tidak mengejar, tetapi memandang Su Yi yang sedang duduk di kursi rotan,
dan berkata, Raja-Raja Abadi itu, serahkan mereka pada Rantuo dan yang lainnya, bagaimana mengatasinya? Sui berkata, bawa kembali satu-satunya Raja Abadi yang tersisa dari Wanjian Xianzong hidup-hidup. Faksi Wanjian Xianzong awalnya memiliki 3 Raja Abadi. Dalam pertarungan 1 lawan 1 sebelumnya, Liu Suijing dan Yu Wenqi dibunuh oleh Sui. Hanya satu Raja Peri bernama Tao Qian yang masih hidup. Kera tua dengan pedang negatif itu mengangguk, menoleh ke arah Rantuo dan berkata, pertarungan cepat dan keputusan cepat. Ya, Huang Tuo yang tingginya puluhan ribu kaki, langsung mengajak makhluk aneh itu beraksi. Ayo, pergi ke tempatku dan minum-minum. Kera tua dengan pedang tersenyum dan mengundang Sui. Sui berkata tanpa daya, ayo minum setelah aku pulih dari cederaku. Kera tua dengan pedang tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah. Segera, keduanya berjalan menuju kedalaman kabut hitam. Ketika Sui kehilangan minat untuk mengasah ilmu pedangnya, pertempuran berakhir. Seperti yang dikatakan kera tua, akhir dari badai ini telah lama ditakdirkan. Adapun Raja Abadi yang melarikan diri seperti Tai Zeng dan Sui Hongshan, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat melarikan diri dari kabut hitam ini. Satu-satunya yang menunggu mereka adalah kematian. Bukan kera tua dengan pedang tidak mampu membunuh karakter-karakter ini, tetapi menghina karakter seperti itu secara langsung. Sui juga memahami hal ini. Bagaimanapun, sebuah eksistensi yang dapat bersaing dengan Wang Ye dalam kendo jauh sebelum usia keabadian, membunuh Raja-Raja Abadi itu, dan membuat perbedaan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia secara alami terlalu malas untuk melakukannya satu persatu. Kabut gelap, di rawa-rawa. Sebelum kamu mati, bisakah kamu memberitahuku, jika kamu ada seperti ini, mengapa kamu ingin melayani Senmu itu? Raja Abadi berdarah di sekujur tubuh dan tampak putus asa. Dia dikejar dan dihentikan oleh sekelompok makhluk mengerikan seperti mayat purba. Sekarang, orang ini masih belum mengetahui identitas Tuan Kaisar. Mayat kuno dengan kepala terbelah terbuka karena terkejut. Sebuah mayat kuno dengan perut tanpa tubuh menjawab, bodoh. Jika mereka tahu, bagaimana mungkin seseorang menjadi musuh Tuan Kaisar Sun? Hei, itu benar, Immortal King, dalam beberapa ingatanku, aku ingat dengan jelas bahwa ini adalah eksistensi terkuat di bawah Taijing. Tapi di mata Kaisar Sun, itu tidak dihitung sebagai kentut. Mayat purba berbisik, dan percakapan mereka membuat Raja Peri hampir tercengang. Imperial, kalau begitu Senmu hanyalah seorang Raja Abadi, bagaimana dia bisa dianggap sebagai kaisar oleh makhluk-makhluk aneh itu? Tapi sebelum dia bisa mengerti, sekelompok mayat kuno mengerumuni dan membunuhnya dalam satu gerakan, bahkan memurnikan mayat dan jiwanya. Hati-hati, jangan merusak harta pada orang ini piala Lord Emperor Sun. Sebuah mayat kuno berteriak, bahkan jika Tuan Kaisar Sun tidak peduli, tetapi jika Tuan Rantuo mengetahuinya, kamu harus menghancurkan kepalamu. Black Mist Great Abyss, area terluar dari area terlarang yang diselimuti oleh guntur. Sialan, aku sudah mencoba berkali-kali, dan dalam kabut hitam ini, tidak ada cara untuk mengirim surat mara bahaya. Wajah Sui Hongshan muram. Dia dan 2 Raja Abadi lainnya berkumpul dan melarikan diri. Salah satunya adalah Raja Peri, yang ditangkap oleh seekor burung kerangka yang jatuh dari langit dalam perjalanan untuk melarikan diri, dan mati dengan kejam. Dan di sepanjang jalan, mereka menghancurkan harta rahasia yang berkali-kali mengirim surat untuk meminta bantuan, tetapi tanpa kecuali, semuanya gagal. Hal ini membuat keberadaan Raja-Raja Abadi tersebut terasa sia-sia. Siapa yang akan membayangkan bahwa di dalam jurang yang gelap dan berkabut di dunia bawah, ada keberadaan Taijing yang terbengkalai. Seorang Raja Abadi berkata dengan getir, siapa yang berani percaya bahwa makhluk aneh itu patuh pada seorang pemuda seperti Senmu? Seseorang mengertakkan gigi dengan kebencian, dari awal hingga akhir, ini adalah konspirasi Senmu itu. Uda Yuan, untuk menjebak kita sepenuhnya di sini. Mereka adalah raja yang abadi, badai macam apa yang tidak mereka alami. Tapi justru karena inilah mereka sepenuhnya memahami bahwa saat ini benar-benar tidak ada cara untuk bertahan hidup. Penatua Sui, kenapa tidak bicara? Saat berbicara, kedua Raja Abadi memperhatikan bahwa Sui Hongshan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan wajah tua itu sangat muram. Sui Hongshan terdiam lama, lalu dia menghela nafas, mulai sekarang, aku tidak akan bersembunyi darimu, sebelum kita bertindak, kepala sekolah pernah membuat tebakan. Spekulasi apa? Kalau begitu Senmu kemungkinan besar adalah reinkarnasi dari Tiran Wang Ye. Tyrant King Knight, reinkarnasi. Kepala kedua Immortal King terbentur, seperti disambar petir, mereka semua tercengang. Untuk sementara, mereka memikirkan banyak hal, dan ingin memahami banyak hal, wajah mereka berubah, mata mereka menjadi linglung dan hilang. Ya, mereka menemukan jawabannya. Hanya seorang Raja Abadi, mengapa dia memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Abadi? Kenapa kera tua bisa patuh? Sederhana karena dia adalah Wang Ye. Apakah penguasa Gunung Taiwu, surga kecil? Apakah Kaisar Malam Abadi yang dulu disebut Alam Abadi dan Kota Pedang? Tentang perbuatannya yang melegenda, bahkan hingga keabadian, masih tersebar di negeri dongeng hingga saat ini,
seperti mitos abadi yang terkenal selama berabad-abad, tidak pernah pudar. Tidak heran, tidak heran. Raja Peri bergumam, hatinya menjadi abu. Kali ini, kekalahan itu tidak salah. Raja abadi lainnya marah dan meraung, mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Anda jelas tahu bahwa dia adalah tiran itu, mengapa tidak pernah mengingatkan kita? Suara itu menyebar ke seluruh dunia, mengungkapkan kemarahan yang mengerikan. Sue Hongshan tampak muram dan tidak yakin, dan berkata, itu hanya spekulasi sebelumnya. Bahkan aku tidak menganggapnya serius, reinkarnasi dari Wang Ye, tapi bagaimanapun juga, itu hanya abadi, siapa yang benar-benar peduli? Ngomong-ngomong, dia juga penuh dengan kepahitan. Bukannya mereka lumpuh, tapi mereka tidak menyangka kali ini ke-9 kubu abadi melakukan operasi pengejaran bersama. Begitu banyak raja abadi yang bergabung saya tidak bisa membantu peri. Mirip dengan hal-hal seperti itu, melihat beberapa tahun terakhir, siapa yang pernah melihatnya? Boom! Di kejauhan, sekelompok makhluk aneh dengan napas menakutkan datang untuk membunuh. Pada saat yang sama, di jalan di depan, sekelompok nyamuk darah bersayap 6 muncul, memenuhi langit. Sue Hongshan dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna, dan mereka tidak peduli dengan percakapan itu, dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun pada akhirnya, mereka tetap gagal lolos dari pembunuhan ini dan tewas secara tragis satu demi satu. Jika saya tahu lebih awal, saya berjanji untuk berjuang sendiri. Bahkan jika saya mati di bawah tangan Wang Ye, itu masih lebih baik daripada mati di tangan hantu ini. Sue Hongshan memiliki beberapa penyesalan. Dia menyesal. Saya menyesali mengapa saya mendengarkan bujukan Tai Zeng dan gagal melawan Sui. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Sekelompok makhluk aneh datang dan membunuh Sue Hongshan. Bawa orang ini kembali. Seekor burung kerangka diperintahkan. Tiba-tiba, sekelompok semut hitam meraung, dan bersama-sama mereka membawa Tao Qian, yang terluka parah dan sekarat dalam koma, pergi. Bunuh. Tai Zeng sangat marah dan melawan Randuo dengan sekuat tenaga. Boom! Saat berikutnya, dia ditampar ke tanah dengan tamparan, kepalanya linglung, Venus melesat tepat di depan matanya, dan tubuhnya hampir meledak. Cintan muncul di mata Arada yang seperti danau berwarna darah. Apa sebenarnya basis kultivasimu? Wajah Tai Zeng membiru dan enggan. Dewa dan iblis setinggi 10.000 kaki ini terlalu menakutkan. Dengan kultivasinya di tahap selanjutnya dari alam ajaib, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Huang Tuo menunjukkan ekspresi kontemplasi, dan berkata setelah beberapa saat, dulu, sepertinya saya juga berkultivasi di Taijing. Berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlalu lama, aku baru ingat, sepertinya pergelangan tanganku patah dengan dewa. Tai Zeng, sebuah kerajaan yang pernah berperang melawan para dewa. Tiba-tiba, mentalitas Tai Zeng hampir ambruk, bukankah ini bullying? Sayangnya, dibandingkan dengan para dewa, saya masih terlalu lemah saat itu. Jika tidak, bagaimana saya bisa direduksi ke titik di mana saya bukan hantu atau hantu? Arada menunduk memandangi rantai hitam yang diikatkan di lengannya, sangat sedih dan pahit. Wajah Tai Zeng berubah, dan dia berkata, jika aku mengakuinya, bisakah kamu memberiku jalan keluar? Huang Tuo menggelengkan kepalanya, kamu telah menyinggung Tuan Kaisar Sun dan harus mati. Tai Zeng berkata tercengang, apa itu Kaisar? Huang Tuo tidak menjelaskan, tetapi langsung meninju, benar-benar membunuh Tai Zeng, Raja Peri di akhir Wonderland, di tempat. Ketika dia akan mati, Tai Zeng penuh dengan kemarahan dan keengganan. Hari ini, pertempuran yang berlangsung di kegelapan kabut pun berakhir. Demikian pula berarti pengejaran Suyi ini akan berakhir setelah berlangsung selama setengah bulan. Dalam pertempuran yang berlarut-larut ini, Sekte Shenhuo, Sekte Wanling, Sekte Linglong, Sekte Tai, Sekte Taiking, Wanjian Xianzong, Changsuan Dao 37 Raja Abadi yang diutus oleh 9 kekuatan abadi besar, seperti pria, Istana Abadi Bixiao, dan Qianyuan Jianzai, musnah. Di antara mereka, kecuali Gong Yuxun dari Sekte Taiking dan Tao Qian dari Wanjian Xianzong, 35 Raja Abadi lainnya semuanya binasa. Ada banyak Raja Abadi seperti Tai Zeng dan Yu Wenqi. Dalam pengejaran ini, meskipun Su Yi menderita banyak hidup dan mati, dan terluka parah berkali-kali, ia menjadi pemenang terakhir. Bahkan kultivasinya telah dipromosikan dari tahap awal alam maya ke tahap selanjutnya dari alam maya dalam latihan hidup dan mati yang terjalin dengan darah dan api. Baginya, operasi penutupan jaring ini pada akhirnya bisa dibilang sukses. Dapat diperkirakan bahwa ketika berita itu menyebar, seluruh negeri dongeng akan terguncang olehnya, memicu gelombang yang tak terukur. Bagaimanapun, lebih dari 30 Raja Abadi tewas dalam pengejaran yang berlangsung selama setengah bulan. Pertempuran berdarah seperti itu telah berlangsung lama di negeri dongeng. Itu tidak pernah terjadi. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.